Pemirsa, informasi pada pagi hari ini kita awali mengenai mengaku anggota BIN seorang pria pengendara mobil mengancam pengendara mobil lainnya menggunakan senjata api di Jalan Raya Kalibata, Keramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pengancaman menggunakan senjata api ini terjadi usai mobil pelaku dan korbannya bersenggolan. Pak, minggir Pak, minggir Pak, minggir Pak. Minggir ya Pak. Astagfirullah Bapak. Kalau nggak direkam, pasti nggak bakal percaya. Minggir ya Pak. Bapak-bapak berkumis tebal ini berusaha melarikan diri usai kendaraannya terlibat senggolan dengan kendaraan lain. Astagfirullah Bapak. Korban yang berusaha menghentikan laju kendaraannya pun akhirnya harus mengalah. Karena tiba-tiba si bapak mengeluarkan pistol sambil mengaku sebagai anggota BIN. Sabar ya mbak, usia segini biasanya emang lagi lucu-lucunya. Mana ada sih anggota intelijen ngaku sebagai intel? Karena tidak mau ribet, korban pun mengunggahnya di media sosial dan viral. Dan dari hasil penelusuran, insiden pengancaman ini terjadi di Jalan Raya Kalibata, Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan saat dikonfirmasi, pihak kepolisian dari Mapolsek Keramat Jati mengaku belum menerima pengaduan dari korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono menanggapi batalnya Ahmad Saroni menjadi ketua tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Ditemui saat melakukan agenda pertemuan dengan Majelis Rumah Keluarga Indonesia dengan komunitas perempuan PKS di Keagungan, Jakarta Barat, Suswono mengakui dirinya tidak terlibat secara langsung dengan pemilihan ketua tim pemenangan. Namun Suswono menambahkan, siapapun yang nantinya akan menjadi ketua tim pemenangan merupakan yang terbaik untuk Koalisi Indonesia Maju KIM+. Saya kemarin tuh seharian di lapangan ya, jadi saya tidak tahu persis. Bahkan ketika mendengar nama Pak Saroni pun dari media ya, jadi saya belum tahu persis. Pasti semua itu dibicarakan di koalisi ya, jadi koalisi KIM Plus itu pasti dibicarakan. Ya itu saya kebetulan memang tidak terlibat langsung ya, karena itu sudah ada tim, kan itu adalah pimpinan-pimpinan partai ya. Jadi musyawarahnya pimpinan partai, kami sih tinggal menjalankan saja nanti siapa yang dipilih, dan tentu kami nanti pasti akan berkoordinasi dengan tim pemenangan, udah pasti itu ya. Suswono berharap dalam Pilkada Jakarta tahun ini tidak ada lagi warga yang terbelah hanya karena berbeda pilihan, melainkan tetap bersatu dan dapat memberikan ide serta gagasan yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Jelang Pilkada, Bacawagup Jakarta Rano Karno terus menemui simpul-simpul pendukungnya. Pada Senin kemarin, Rano kembali menggelar pertemuan dengan para simpatisannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk mendengarkan aspirasi mereka. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menggelar pertemuan dengan para pendukungnya yang tergabung dalam Kawan Bang Dul di sebuah warung kopi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Rano hanya mendengarkan aspirasi dari para relawan. Bacawagup yang berpasangan dengan Pramono Anung ini mengungkapkan belakangan banyak warga dari berbagai elemen masyarakat yang ingin mendukungnya dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Menurut Rano, hal ini semakin membuktikan banyak warga yang sadar bahwa Jakarta milik bersama dan harus dibangun secara bersama-sama pula. Itulah sebabnya Rano berharap warga Jakarta yang memiliki hak pilih jangan membuang suaranya dan Pilkada berjalan satu putaran saja. Memang Jakarta ini punya kita, harus kita isi, harus kita bangun. Walaupun pilihan tentu ada di masyarakat. Nah itu sebuah pilihan. Saya cuma berharap mudah-mudahan pilihannya nggak dibuang percuma gitu. Silakan mau pilih siapa supaya apa selesai tuntas nih. Kalau bisa satu putaran cukup, jadi nggak capek kita. Kita udah capek dari pileg, pilpres, sekarang pilkada. Sekarang kalau dia coblos tiga-tiganya rugi. Untuk membantu kemenangannya, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno telah membentuk tim pemenangan mereka. Tim ini dipimpin oleh komedian terkenal Cak Lontong. Rano juga menggait sejumlah pemain sinetron Sidul yang masuk dalam tim pemenangannya. Beberapa di antaranya adalah artis terkenal Maudy Kusnadi dan Cornelia Agatha. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Julianto, iNews melapor.
Pemirsa, Partai Perindo ikut mengawal pendaftaran para bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti di Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Partai Perindo siap memenangkan pasangan Ade Agus Hartanto, Henry Yazal dalam Pilkada serentak tahun 2024. Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Indragiri Hulu yang diusung oleh Partai Perindo dan 3 partai lainnya, Ade Agus Hartanto, Henry Yazal resmi mendaftarkan diri ke KPU Indragiri Hulu Riau. Pasangan yang menawarkan perubahan ini diharapkan bisa membawa Kabupaten Indragiri Hulu menjadi lebih maju dan sejahtera. Kami berharap bahwa pasangan ini adalah solusi bagi Kabupaten Indragiri Hulu 5 tahun ke depannya. Sementara itu di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, usai melaksanakan deklarasi di posko pemenangan, pasangan calon Ahmad Rizali dan Sinta Paramita Sari langsung menuju ke KPU Kabupaten Muara Enim menggunakan becak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2024. Sinta dengan pengalaman birokrasi dan pengalaman sebagai akademisi, insya Allah akan dapat membangun Kabupaten Muara Enim lebih baik lagi dengan manajemen yang tertib. Sementara itu di Kabupaten Lahat, pasangan Cabuk dan Cawabuk Lahat Bursah Zarnubi dan Widya Ningsih mendaftarkan diri ke KPU Lahat. Usai menghadiri deklarasi dukungan parpol yang dihadiri ribuan simpatisan. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon yang diusung dan didukung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Marimutu Sinifasan ditangkap petugas imigrasi di pos lintas batas negara Entikong, Kalimantan Barat. Petugas menangkap bos Texmaco Group tersebut saat hendak kabur ke Malaysia. Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Reonal Silaban, mengapresiasi jajaran imigrasi yang menangkap obligator BLBI Marimutu Sinifasan saat kabur ke Malaysia. Penangkapan bos Texmaco Group tersebut dilakukan di pos lintas batas negara Entikong, Kalimantan Barat. Saya terima kasih sekali bahwa imigrasi membantu kita di dalam menjalankan cekal yang kita terapkan kepada Marimutu. Dalam catatan kita ada US dollar, US dollarnya kalau saya nggak salah sekitar 3,9 miliar dolar, sedangkan rupiahnya dalam catatan kita sekitar 31 triliun something. Texmaco Group memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara sebesar 3,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 31 triliun rupiah. Selama ini BLBI baru berhasil menagih sebesar 30 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Entikong, Kalimantan Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda diringkus unit reskrim Polsek Jelutung, Kota Jambi karena nekat mencuri sepeda motor milik atasan tempatnya bekerja. Pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor bersama rekannya karena sakit hati kepada korban. Nyuri motor karena kepepet kebutuhan ekonomi itu sudah biasa. Tapi tidak dengan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi ini. Ia nekat mencuri motor atasannya hanya karena sakit hati. Nah lo, emang diapain sih mas? Meski sudah direncanakan dengan matang, pelaku tidak menyadari jika ada CCTV di depan rumah korban yang ada di Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Jadi ketahuan deh. Berdasarkan rekaman CCTV ini pula, pelaku berhasil dikenali dan ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Selanjutnya, pelaku dibawa dan digiring ke Mapolsek Jelutung, Kota Jambi untuk menjalani pemeriksaan.
Dari hasil pemeriksaan diketahui jika pelaku mengaku nekat mencuri motor karena sakit hati kepada korban atas perjanjian kerja sebagai pemasangan interior yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda Bangka Belitung meringkus seorang pelaku pencurian dengan pemberatan yang beraksi di 11 TKP. Dari aksinya tersebut pelaku menggasak uang tunai lebih dari 30 juta rupiah termasuk sejumlah ponsel dan perhiasan emas. Polisi menyergap Chandra, pelaku pencurian dengan pemberatan saat hendak kabur ke Palembang melalui pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Residivis kambuhan ini ditangkap lantaran telah beraksi di 11 TKP di wilayah Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Total pelaku telah menggasak uang lebih dari 30 juta rupiah, termasuk sejumlah ponsel dan perhiasan emas. Guna menghilangkan jejak kriminalnya, pria 33 tahun ini selalu membuang dompet serta tas korban di semak-semak. Polisi menggiring pelaku untuk mencari barang bukti dan menemukan sejumlah dompet dan tas milik korban. Guna penyidikan lebih lanjut, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung. Yang tersangka tersebut merupakan residivis kambuhan yang melakukan pencurian terhadap rumah kosong ataupun tempat-tempat yang ada di wilayah Pangkal Pinang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan membongkar puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Pembongkaran diwarnai isak tangis dan penolakan warga lantaran sudah puluhan tahun menempati bangunan yang dijadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal mereka. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan PPSU melakukan pembongkaran paksa puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pun mengerahkan alat berat untuk mengusur sebanyak 32 bangunan liar hingga rata dengan tanah. Sempat diwarnai aksi penolakan dan isak tangis warga lantaran sudah puluhan tahun mereka menempati bangunan yang dijadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal mereka. Warga berharap pemerintah setempat tak hanya mengusur tapi juga memperhatikan nasib mereka dan menyediakan tempat relokasi. Nggak kuat saya, melihat tempat saya dulu pabrik. Warung itu tempat tinggal juga, Ibu? Tempat tinggal juga, tempat usaha juga saya. Kalau nggak ada warung ini, gimana saya nyari uang? Ya sesuai SOP. Kalau ada aduan masyarakat, himbauan lurah, nah tentu kami akan merespon itu dengan mengeluarkan SP. Jadi saya tidak mungkin tertimpa suatu bangunan tanpa ada SOP yang saya lalui. Pembongkaran dilakukan terkait adanya laporan warga yang terganggu dengan keberadaan bangunan liar yang menutup saluran air. Nantinya setelah pembongkaran, kawasan ini akan dikembalikan fungsinya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hindari razia balap liar, puluhan pelaku dan penonton balap liar di Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur nekat sembunyikan motor di semak belukar. Sayangnya usaha tersebut sia-sia lantaran polisi tetap menangkap pelaku dan membawa motor yang digunakan untuk balap liar. Ini konsepnya gimana ya? Motor metik bukannya dikendarai di jalan aspal, tapi malah dipakai off-road. Karena bukan peruntukannya, ban motor pun sampai selip dan mengeluarkan asap putih. Di lokasi yang sama, sebuah motor sport juga terlihat tergeletak begitu saja ditinggal pemiliknya. Usut punya usut, ternyata motor-motor ini sengaja diumpetin pemiliknya karena takut terjaring razia balap liar. 1,5, ayo, tolong keluar dari semak-semak semua, keluar dari semak-semak. Meski sudah berupaya menyembunyikan sekuat tenaga, usaha ini sia-sia karena polisi tetap mengejar dan memburu para pembalap liar yang bersembunyi di dalam rimbunnya ilalang. Hasilnya, pemilik motor pun tersipu malu saat disuruh mengeluarkan kendaraannya. Selanjutnya, pelaku dan penonton balap liar dikumpulkan di lokasi balap liar untuk dibawa ke Mapolresta Sidoarjo.
Sebagai tindak lanjut, polisi akan mengembalikan kendaraan milik pelaku dan penonton balap liar jika kendaraan dilengkapi dengan dokumen dan perlengkapan kendaraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Stadion Utama Gelora Bung Karno tampak steril jelang laga Timnas Indonesia melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajakan Coach Sinteyong untuk mendukung tim Garuda secara langsung di Stadion Gelora Bung Karno dijawab pendukung Timnas dengan tiket pertandingan yang ludes terjual. Pemirsa, euforia para penonton bola dan para pemirsa yang ada di Indonesia meningkat setelah Indonesia, Timnas Garuda kita berhasil menahan imbang Arab Saudi pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Persiapan pun mulai dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno karena pada tanggal 10 September hari Selasa nanti Timnas Garuda akan menghadapi Australia yang akan bertandang ke Indonesia. Harapannya dari masyarakat Indonesia ketika Timnas Garuda bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di kandang sendiri, Indonesia dapat memenangi ataupun mengambil poin dari pertandingan kali ini. Dari informasi yang kami himpun juga tiket yang terjual untuk pertandingan Timnas Garuda melawan Timnas Australia sudah habis terjual. Oleh karena itu persiapan untuk para penonton yang ingin memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah mulai dilakukan. Dari tempat kami melaporkan di Plaza Timur Gelora Bung Karno sudah terlihat lokasi sudah steril. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, tren naturalisasi memberikan dampak signifikan terhadap nilai pasar Timnas Indonesia yang disebut mencapai 290 miliar rupiah. 5 pemain termahal skuad Garuda didominasi para pemain naturalisasi. Kita simak penjelasannya dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, yang pertama Tom Haye, sementara waktu menjadi pemain Timnas dengan harga pasar tertinggi yaitu mencapai 52 miliar rupiah. Meski tanpa klub, pemain gelandang ini dikenal karena kemampuan distribusi bolanya dan pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Sedangkan posisi kedua dipegang oleh Calvin Verdonk yang bernilai 43 miliar rupiah. Pemain yang berlaga di Eredivisie Belanda ini menjadi salah satu andalan benteng pertahanan yang aktif membantu serangan. Dan pengalamannya di Liga Top Eropa membuat menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Kita ke slide selanjutnya pemirsa, ada Jai Ijes yang menempati posisi ketiga. Pemain dengan nilai pasar mencapai 43 miliar rupiah. Dan bek tengah Venezia yang bermain di Serie B Italia ini dikenal tangguh dan cerdas membaca permainan hingga menjadi kunci penting di lini belakang Timnas. Satu tingkat di bawah Jai Ijes ditempati Marten Pas yang punya nilai pasar 26 miliar rupiah. Kiper FC Dallas tersebut menunjukkan kemampuan luar biasa. Salah satunya saat tampil melawan Arab Saudi. Performa apiknya di Liga Amerika Serikat ini menunjukkan Marten Pas mampu menjadi andalan di bawah mister gawang tim Merah Putih. Lalu kita ke posisi kelima atau yang terakhir dipegang oleh Sandy Walsh yang bernilai 22 miliar rupiah. Bek kanan Kevin Machelen ini dikenal dengan kemampuan menyerang dari sisi sayap dan kekuatannya dalam bertahan. Uniknya pemirsa, Timnas Indonesia akan kedatangan dua wajah baru, Mes Hilgers dan Eliano Reindeers, di mana Hilgers punya harga pasaran fantastis hingga 119 miliar rupiah. Pemirsa, demikian infografis 5 pemain Timnas dengan harga pasar termahal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga yang telah direhabilitasi untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Presiden meminta kepala daerah merawat venue setelah PON agar bisa digunakan untuk pelatihan bibit muda atlet. Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh, Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON ini menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Presiden meminta agar kepala daerah merawat venue olahraga setelah penyelenggaraan PON selesai. Hal ini diungkapkan Presiden berdasarkan pengalaman sebelumnya di mana venue olahraga tidak dirawat setelah gelaran PON. Presiden menyarankan agar venue yang ada dimanfaatkan untuk tempat pelatihan dan pembinaan para atlet untuk meningkatkan kemampuan sehingga menghasilkan bibit unggul.
Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Saya tidak ingin setelah PON usai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana yang sangat besar tadi, 811 miliar rupiah, menjadi tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini pengalaman dari PON-PON sebelumnya. Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Di Porong Sidoarjo, Jawa Timur, ada sebuah kedai bakso yang menawarkan konsep prasmanan sepuasnya seharga Rp15.000 per mangkok. Syaratnya pengunjung wajib menghabiskan bakso yang diambil atau didenda jika tidak habis. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Yang pecinta bakso, sini merapat. Kali ini ada bakso murah meriah yang dijamin bisa bikin perut jadi begah. Lokasinya ada di kawasan Porong Sidoarjo. Sesuai dengan namanya, pengunjung bisa makan sepuasnya hanya dengan membayar Rp15.000 saja. Wah, pantes ya antriannya sampai mengular. Ya, selain isian bakso yang lengkap, kedai bakso ini konsepnya prasmanan. Jadi pengunjung boleh mengambil apapun semaunya. Tapi ada syaratnya ya, saat mengambil bakso jangan sampai baksonya jatuh. Karena jika ada bakso yang keluar dari mangkok, maka harus stop mengambil bakso. Selain itu, pengunjung juga wajib menghabiskan bakso yang diambil. Karena jika sampai bersisa, akan dikenai denda sebesar Rp15.000 yang ditagih saat keluar dari kedai. Melawan rasa penasaran. Harganya berapa itu? Bakso sebanyak ini, satu ini cuma Rp15.000. Ini konsep bakso seperti prasmanan ya, jadi ngambil seawarmu dengan catatan 1 kali pengambilan. Jadi diambil maksimal bukan 1 kali pengambilan. Bagaimana pemirsa, tertarik untuk ikut menikmati bakso prasmanan ini? Silakan mampir jika Anda berkunjung ke kota Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation Kiko dan Lola hadir di pameran Indonesia Mom and Kids Baby Wellness Fair atau IMKids 2024 di Jakarta. Kiko dan Lola berhasil memukau anak-anak dan orang tua yang hadir dengan aksi interaktifnya. Acara Meet and Greet Kiko dan Lola berlangsung meriah ketika karakter favorit anak-anak ini mengajak pengunjung untuk bernyanyi dan menari bersama di Indonesia Mom and Kids Baby Wellness Fair 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Sorak-sorai dan tawa riang memenuhi ruangan saat Kiko memimpin lagu-lagu ceria, menciptakan suasana yang penuh kegembiraan. Para pengunjung tak hanya antusias mengikuti setiap gerakan tari, tetapi juga mengabadikan momen keseruan bersama Kiko. Karakter yang paling disuka dari film Kiko ini apa nih? Lola. Lola. Apa? Kenapa paling suka sama Lola? Karena Lola itu lucu banget. Selain itu, anak-anak juga bisa menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan berbagai aktivitas gratis seperti mewarnai dan bermain game terbaru Kiko Survivor dari Games Plus di booth MNC Animation. Mengajarkan masyarakat Indonesia kalau memang lokal IP atau produk IP Indonesia, animasi-animasi Indonesia itu bisa bersaing dengan produk luar, termasuk game-gamenya juga. Jadi dukung animasi dan produk lokal Indonesia. Kalau dari bentuk support MNC Animation ini, ya seperti ini dari MNC Animation mendukung ya dalam booth-nya ini ada kegiatan mewarnai untuk anak-anak dan juga ada kegiatan acara Meet and Greet Kiko Animation. Jadi anak-anak yang biasanya hanya menonton di layar TV bisa bertemu langsung dengan karakter-karakternya. Di pameran IMKids 2024 yang berlangsung 5 hingga 8 September ini, MNC Animation juga memperkenalkan beberapa teaser animasi terbarunya, yaitu serial Titus the Detective yang akan tayang bulan ini di RCTI, animasi Zana Whisper of the Volcano Isle yang rencananya akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dipo Andi, iNews melaporkan.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo turut menghadiri rapat kerja dengan Komisi 10 bersama Menparekraf Sandiaga Uno di gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Selain program guna memperkuat sektor parekraf di tanah air, Kemenparekraf juga mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2025. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di gedung DPR MPR Jakarta Pusat, Menparekraf Sandiaga Uno usulkan sejumlah program guna memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di tahun 2025. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat, khususnya kualitas sumber daya manusia di sektor parekraf. Kami akan memfokuskan juga dari segi konten dan digitalisasi ini yang ternyata memberikan banyak dampak positif pada peningkatan bukan hanya kreativitas dan inovasi, tapi local wisdom dan peningkatan penjualan. Sementara untuk memfasilitasi program pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di tahun 2025, Menparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo menekankan pentingnya penambahan pagu indikatif anggaran sebesar 3 triliun rupiah. Hal ini sebagai upaya untuk mengawal rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2025, di mana sektor parekraf diarahkan sebagai agenda pembangunan transformasi ekonomi. Program pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2024 yang dipertahankan dan akan berlanjut di tahun 2025 dari seluruh satuan kerja yang telah menyesuaikan program pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Komisi 10 DPR RI mendukung penuh rancangan kerja Kemenparekraf serta akan mendorong usulan tambahan pagu indikatif tahun anggaran 2025 Kemenparekraf sebesar 3,5 triliun rupiah dalam rapat Badan Anggaran DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyusul kesuksesan store sebelumnya yang berada di 2 tempat, brand perhiasan lokal Isago resmi membuka store ketiganya di Sarinah, Jakarta Pusat. Isago merupakan brand perhiasan lokal berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, di mana setiap koleksinya menggunakan emas daur ulang yang sudah teruji bebas karat dan tidak mudah teroksidasi. Deretan perhiasan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dari Isago kini hadir di pusat perbelanjaan terbaik di Jakarta Pusat, Sarinah. Beragam koleksi perhiasan ditampilkan di sini dan bisa menjadi koleksi terbaru bagi para pecinta perhiasan ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Store-in-store ketiga dari Isago ini tetap mempertahankan citranya dengan setiap koleksi perhiasan yang menggunakan emas daur ulang dan lab-grown diamonds yang sudah teruji bebas karat dan tidak mudah teroksidasi. Karena Sarinah itu terkenal mengumpulkan brand-brand lokal dan juga melestarikan budaya Indonesia gitu, di mana kita sebagai brand juga pengen bisa dikenal sebagai brand Indonesia yang bisa membanggakan nama Indonesia gitu. Sebelumnya Isago sudah memiliki 2 store-in-store yaitu di Grand Indonesia dan Senayan City. Dengan hadirnya di Sarinah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan brand dan produk perhiasan serta memperkenalkan kemewahan kepada masyarakat yang mengapresiasi kualitas dan keindahan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Seorang pemilik percetakan beralih profesi membuat kreasi seni ukir dari botol bekas yang disulap menjadi hiasan dan souvenir cantik dengan memadukan motif ukiran Minang dan India. Bisnis kreasi ukiran botol ini mampu meraup omset hingga jutaan rupiah per bulannya. Kalau punya botol bekas, jangan langsung dibuang ya, karena bisa bermanfaat seperti yang dilakukan oleh Rian, warga Kota Padang berikut ini. Berkat keterampilannya pula, Rian mampu mengubah botol bekas yang tidak berharga menjadi karya seni dengan nilai jual yang cukup tinggi. Awalnya, botol-botol yang ia kumpulkan dicuci hingga bersih. Selanjutnya, ia mengkolaborasikan ukiran khas Minangkabau dengan ukiran India serta ukiran khas negara Timur Tengah yang dinamakan dengan ukiran mandala. Ukiran botol ini selanjutnya ditata dengan menggunakan dudukan kayu dan lampu warna-warni hingga menjadi lampu hias yang cantik dan menawan.
Untuk satu lampu hias unik ini dijual mulai dari harga 100 hingga 300 ribu rupiah, tergantung motif dan kerumitan pembuatannya. Dalam satu hari, Rian bisa membuat 3 hingga 5 lampu hias dari botol bekas. Basicnya mandala. Mandala itu semacam tradisionalnya India. Ya juga tidak benar-benar otentik juga, cuma sudah dikembangkan juga. Biasanya hasil kreasi lampu hias dari botol ini dijual secara online melalui media sosial. Tingginya permintaan membuat Rian bisa meraup omset hingga 7 juta rupiah per bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berawal dari tempat nongkrong penggemar Vespa, sebuah warung sederhana di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, kini menjadi lokasi wisata ternama titik nol Trawas. Di lokasi ini, pengunjung dapat menikmati keindahan panorama 2 gunung cantik. Inilah wisata titik nol Trawas yang berada di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Untuk menuju tempat ini hanya bisa dilakukan dengan mengendarai sepeda motor atau berjalan kaki melewati jalan cor di tengah persawahan di lereng Gunung Penanggungan. Sesampai di titik nol, wisatawan bisa duduk di gubuk atau lesehan di tepi sawah dengan pemandangan yang luar biasa memanjakan mata. Pengunjung bisa langsung melihat puncak Gunung Penanggungan di sebelah utara dan Gunung Welirang di arah selatan sambil menikmati kesejukan udara di areal persawahan. Terlebih pada sore hari, wisatawan bakal dipuaskan dengan menikmati sunset di antara 2 gunung, Welirang dan Penanggungan. Karena view-nya bagus ya. Lihat gunungan. Ini gunung apa sih, Mas? Gunung Penanggungan ini. Terus selain itu menikmati apa saja di sini? Menikmati sunset, di sana lihat matahari, Mas. Karena view-nya di sini sangat bagus karena bisa melihat pemandangan 2 gunung. Itu gunung apa sih? Yang di sini Gunung Penanggungan, yang di sana Gunung Welirang. Kalau sore bisa lihat sunsetnya. Memang ramai Pak di sini biasanya? Iya, kalau weekend pasti ramai. Titik nol Trawas awalnya hanyalah warung biasa di atas sepeda motor Vespa. Namun seiring ramainya pengunjung, akhirnya dikelola secara profesional oleh para pemuda desa setempat. Tidak sekedar hanya menikmati pemandangan alam, pengunjung juga sekaligus dapat meneguk kopi Robusta Pawitra yang diambil dari asli tanah Trawas. Kalau awalnya ini dulu dikelola oleh pemuda, jadi dari pemuda kita hitungannya berhimpun untuk membuat usaha lah. Jadi kalau untuk biaya dulu kita patungan dari pemuda sendiri. Kalau kita di sini ya terutama dari view pegunungan, kanan belakang depan kita ada Gunung Penanggungan, terus belakang ada Arjuna Welirang, terus sama hamparan sawah. Setelah viral, para pengunjung titik nol Trawas datang dari luar Mojokerto, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan. Pemirsa, panorama rindu sekepal tanah surga di Desa Belui Tinggi, Kabupaten Kerinci Jambi menjadi idola baru bagi pengunjung. Tidak hanya sunrise, pengunjung juga bisa menikmati indahnya sunset dan megahnya Gunung Kerinci sekaligus memandang desa-desa dari ketinggian. Kedengarannya asik ya. Yuk kita lihat liputannya. Sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki banyak objek wisata baru dan salah satunya panorama rindu sekepal tanah surga yang berada di Desa Beliu Tinggi, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Di lokasi yang berjarak sekitar 9 km dari pusat kota, jika beruntung, pengunjung bisa menikmati indahnya sunrise di pagi hari, sedangkan di sore hari, pengunjung dapat dimanjakan dengan cantiknya sunset yang tenggelam. Jika cuaca tidak berkabut, dari lokasi ini pengunjung juga bisa melihat megahnya Gunung Kerinci dari kejauhan, hamparan Danau Kerinci, jejeran Bukit Barisan, serta desa-desa di Kabupaten Kerinci dari ketinggian. Setiap sudut jalan menuju panorama rindu merupakan spot foto yang sayang ditinggalkan. Kabut tebal serta dinginnya udara menjadi sensasi tersendiri bagi wisatawan.
Selain itu, para wisatawan juga dapat merasakan negeri di atas awan yang sangat indah untuk diabadikan. Berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, membuat lokasi ini selalu ramai pengunjung hari libur, terutama libur akhir pekan. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas. Pokoknya jangan khawatir. Perlu dicoba, mungkin bersama keluarga untuk bercamping di sini, healing, menghilangkan penat-penat yang ada. Saya jamin pulang dari sini nanti bisa fresh pikiran. Kapan waktu terbaik kemari yaitu dari mulai pergantian terang ke gelap ataupun gelap ke terang. Jadi sunrise dan sunset itu sangat luar biasa dari sini. Gitu ya, sunrise-nya sangat bagus, sunset-nya sangat eksotik. Dengan membayar Rp5.000 saja, pengunjung bisa menikmati keindahan alam panorama rindu sekepal tanah surga. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan.